Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para mahasiswa semester 6 jurusan PAI Stayo ya, yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada mata kuliah MPA, ya, metodologi pembelajaran agama. Ya, saat sekarang ini kita ketemu pada episode yang ke-8. Ya, kita awali bersama dengan bersama-sama membaca basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode sekarang ini ya, kita akan memasuki apa yang disebut dengan pembelajaran PAIKEM. PAIKEM, ya, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ya, saya tambah dengan kata-kata gembrot. Jadi PAIKEM gembrot. Gembrot itu artinya gembira dan berbobot. Nah, begitu ya. Oke. Ini PPT-nya ini dibuat oleh tim PLPG Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ya, dibuat oleh tim, saat itu saya juga bergabung di dalamnya. Ya, ini dalam rangka diberikan kepada PLPG, ya, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Walaupun tahunnya sudah agak lama, tapi ini masih sangat aktual, ya. Oke. Apakah PAIKEM itu? Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu PAIKEM? Nah, PAIKEM adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik melakukan kegiatan yang beragam. Ya, tidak hanya satu, tidak hanya monoton aja. Beda dengan misalnya ceramah. Kalau ceramah itu kan peserta didik hanya duduk, diam, dengar, itu saja kan. Tapi kalau menggunakan PAIKEM nanti itu ya kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik ini beragam. Ya. Bisa diskusi, bisa sambil riset, ya, sambil mengajar, malah mengajar, ya kan, luar biasa ini. Jadi belajar tapi dengan cara mengajar, itu termasuk PAIKEM nanti. Ya. Jadi dalam PAIKEM ini mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman dengan penekanan kepada belajar sambil bekerja. Learning by doing. Ya, learning itu belajar, by doing sambil bekerja. Ya kan? Ya, bagus. Guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif. Ya, lebih menarik, ya, anak tidak bosan. Menyenangkan artinya anak gembira, ya kan? Efektif itu artinya bisa tercapai dalam waktu yang sesingkat mungkin. Efektif. Ya, penerapan PAIKEM. Ya. Dalam PAIKEM itu peserta didik dan guru sama-sama aktif dan kreatif. Jadi muridnya aktif, gurunya tidak berarti ngantuk, ya. Gurunya harus aktif juga dan kreatif. Kreatif itu banyak variasi-variasi yang ditemukan. Ya. Menarik minat peserta didik dan menyenangkan. Jadi ini nanti apa bedanya dengan pembelajaran yang konvensional, ya. Tingkat penguasaan materi lebih optimal. Nah, nanti alasannya akan saya sampaikan. Mengapa kok bisa lebih optimal dibanding dengan pembelajaran yang konvensional. Nah, sekarang dibandingkan dengan pembelajaran yang konvensional, ya. Konvensional itu yang dulu-dulu, ya, yang tradisional begitu. Ya. Kalau dulu pada saat pembelajaran model konvensional itu guru yang aktif, monologis, tidak terjadi dialogis, tidak terjadi dialog, tapi malah monolog, ya. Guru yang aktif ceramah aja misalnya, ya kan. Ya. Lalu peserta didik akibatnya ya jadi pasif, ya.
Ini tidak kita harapkan nanti dalam Paikem peserta didik harus juga aktif. Lalu peserta didik jadi kurang kreatif, ya kan? Hanya 3D ya, datang, duduk, dengar. Kurang kreatif lah, ya kan? Kurang menarik dan tidak menyenangkan jadinya, ya kan? Lalu tentu saja pembelajarannya akan menjemukan. Pembelajarannya akan menjemukan. Ya. Bentar ya. Nih. Penguasaan materi kurang optimal, tentu saja ya. Nanti penguasaan materi kurang optimal. Ya. Oke, penguasaan materi kurang optimal. Ya. Kenapa pembelajaran kok harus aktif? Mungkin ada yang tanya begitu. Mengapa pembelajaran kok harus aktif? Karena ternyata ada hasil penelitian ini, ya, hasil penelitian yang cukup menarik ini. Ya, kalau guru bicara kurang lebih 100 sampai 200 kata per menit, ya, bagaimana siswa menangkapnya? Ini inti penelitiannya begitu. Jadi kalau guru bicara 100 sampai 200 kata per menit, bagaimana siswa menangkapnya? Ternyata ya, bila siswanya itu konsentrasi, jawabannya ini. Ya. Kurang lebih 50 sampai 100 kata per menit yang ditangkap itu hanya 50%. Nah, ya. Jadi harus ya. Jadi yang ditangkap oleh murid hanya 50% saja. Nah, tentu tidak kita inginkan itu. Ya. Ini ada pendapatnya Konfusius. Ya, Konfusius. Ya, ini sarjana dari Tiongkok ini, ahli filosof ya. Ya. Apa kata dia? What I heard, apa yang saya dengar, I forget. Saya akan lupa. Jadi kalau hanya mendengar saja, saya akan lupa. What I see, I remember. Apa yang saya lihat, saya akan ingat. What I do, I understand. Apa yang saya lakukan atau saya kerjakan, saya akan tahu, ya, akan mengerti. Ya, ini pendapatnya Konfusius ini. Bagus sekali dia. Ya. Ya. Nah, kita bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Mel Silberman. Mel Silberman dalam active learning. Ini mirip juga dengan pendapat dia, tapi lebih diperbarui. What I heard, apa yang saya dengar, I forget. Saya lupa. Ya. What I heard and see, apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar dan saya lihat, I remember a little. Ya. Saya ingat sedikit. Ya. Ingat tapi sedikit. What I heard, see, and ask question about or discuss with someone else. Ya. Apa yang saya dengar, saya lihat, dan saya tanyakan tentang itu, atau saya diskusikan dengan yang lain, I begin to understand. Saya akan mulai untuk mengetahui, untuk mengerti. Ya. Ini kan sama dengan Confucius tadi ya, cuman agak lebih dirinci. What I heard, apa yang saya dengar, see, saya lihat, discuss and do, saya diskusikan dan saya lakukan, I acquire knowledge and skill. Saya akan segera atau menuju mengetahui dan punya skill, punya keahlian. What I teach to another, I master. Dan apa yang saya ajarkan kepada yang lain, saya akan ahli. Maka salah satu perintah Nabi itu, kun aliman au muta'alliman. Jadilah kamu guru. Kalau tidak bisa jadi guru, jadilah murid. Jadi kalau ingin pinter, jadi guru. Kalau saudara punya ilmu, ya itu ada yang mengatakan
Kalau orang yang punya ilmu 10, dia akan bisa memberi 15. Ya kan? Yang 5 dari mana? Yang 5 adalah dari kreativitas persenyawaan yang 10 tadi. Dan kalau kita memberi 15, tidak berarti kita akan kehabisan apa yang telah kita miliki itu. Justru ilmu kita akan menjadi 20. Karena semakin kita sering mengajar, ilmu kita akan semakin bertambah. Begitu, ini ungkapan dari ilmu pendidikan Islam. Oke, ada beberapa tipe pembelajaran itu ya. Tipe pembelajaran itu ada orang yang tipenya itu visual learns, yaitu visual ya. Jadi pembelajaran yang senangnya itu dengan melihat. Ada orang ya. Ada orang yang tipenya auditory, ya, auditory learns, yaitu hear, mendengar, ya, mendengar. Ada orang yang tipenya itu kinesthetic learns atau do, ya, berbuat. Jadi belajar itu yang paling ia sukai adalah model sambil mengerjakan. Nah, dengan ketiganya, maksudnya dengan ya melihat, mendengar, dan mengerjakan, maka 22 dari 30 mahasiswa dapat belajar dengan efektif. 8 lebih menyenangi salah satunya. Jadi mayoritas menurut penelitian itu ya orang itu tipe pembelajarannya adalah kinesthetic learns. Ya, melakukan, banyak yang melakukan itu yang lebih berhasil. Ya. Ini mendorong supaya kita itu dalam mengajar melibatkan ketiga hal ini, ya, melibatkan penglihatan, pendengaran, dan dikerjakan, dipraktekkan. Oke. Maka dari itulah nih, learning has to be multisensory and filled with variety. Maka pembelajaran itu ya harus menggunakan banyak sensor, banyak sensori, banyak alat tangkap, dan diisi dengan berbagai variasi-variasi. Ya, ada beberapa model pembelajaran aktif ini. Ya, nanti akan kita pelajari satu persatu, insya Allah ya. Dan bagaimana penerapannya dalam PAI, ya, Pendidikan Agama Islam. Model of active learning. Nah, ini di sini ada 15. Sebenarnya banyak sekali ya. Ini hanya sekedar contoh. Yang pertama ada yang disebut dengan nama information search, ya, mencari informasi. Ada code sort, ya, mensortir kartu-kartu. Ya. The power of two, ya, kekuatan berasal dari 2, ya, kekuatan. Snowballing, snowballing itu bola salju, ya. Ya. Poster comment, memberikan komentar terhadap suatu poster. Small group discussion, ya, membentuk grup kecil untuk berdiskusi. Tim quiz, ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh tim. Index card match, ya, mencocokkan, ya, mencocokkan kartu-kartu, beberapa kartu itu dicocok-cocokkan. Misalnya ya, baca Alhamdulillahirabbil alamin, mana yang termasuk Edhar Samsiah, Edhar Komariyah, ya, bukan Edhar Samsiah, dan mana yang Edhom Samsiah, bacaan al di situ dipasang, ya, itu index card match. Everyone is a teacher here, setiap orang adalah guru di sini, artinya membuat pertanyaan, murid suruh membuat pertanyaan, tapi nanti yang jawab biar sesama murid, itu ya. Everyone is a teacher here. Role play, ya, bermain peran. Jigsaw learning, ya, itu membuat di grup-grup kecil di mana nanti saling disilang, ya. Grup kecilnya itu nanti saling disilang. Nah, jigsaw learning nanti dijelaskan lebih lanjut. Poster session, ya, membuat sesi-sesi buat poster. Billboard ranking, ya, yaitu membuat ranking.
membuat ranking mana yang paling banyak. Gitu. Critical incident ya, membuat kritik atau menganalisis suatu kejadian. Aktif debat, nah, jadi diskusi, tapi dibuat dua grup antara yang pro dan yang kontra. Nah, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Nah, demikianlah ini ya beberapa pembelajaran PAIKEM yang insya Allah nanti akan kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, oke, kita sudah selesai ini untuk pertemuan hari ini. Ya, kita akhiri bersama ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis di WA maupun di media-media yang lain yang kita ketemu. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.